Cerita horor kali ini menceritakan pengalaman teman kerjaku saat dia masih bekerja di Cirebon. Beliau bernama Pak Didi. Saat itu sekitar tahun 2009 awal. Motor sport full fairing Kawasaki Ninja 250 adalah motor sport impian. Namun, karena harganya yang di atas rata-rata, banyak orang berpikir dua kali untuk membelinya, termasuk Pak Didi. Nah, suatu hari Pak Didi ditawari sebuah motor Kawasaki Ninja 250 second atau bekas berwarna hijau yang harganya sangat menggiurkan. Ya, hanya ditawarkan seharga 30 juta. Padahal kondisi motor lumayan masih mulus. Si penjual mengatakan sangat butuh uang. Jadi, motor Kawasaki Ninja dijual murah. Pak Didi cek surat-surat kelengkapan sepeda motor itu. Dari mulai BPKB, STNK, faktur pembelian, dan lain-lain. Semuanya benar, bukan aspal alias palsu. Pak Didi juga sempatkan mengetes motor tersebut. Katanya mesinnya masih halus dan motornya masih enak. Setelah tawar-menawar, akhirnya Kawasaki Ninja tersebut dilepas di harga 26 juta. Setelah transaksi selesai, motor pun langsung dibawa pulang. Oh ya, saat membeli motor tersebut, kebetulan pas banget hari Kamis malam Jumat Kliwon. Sesampainya di rumah, lalu motornya diparkir di ruang tamu dan Pak Didi merasa puas sambil memandangi motor Kawasaki Ninja tersebut sembari ngopi. Tak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Pak Didi yang tinggal seorang diri di rumahnya bersiap-siap untuk tidur. Saat Pak Didi rebahan di kasur, tiba-tiba terdengar suara orang mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Pak Didi segera keluar kamar menuju pintu depan. Setelah pintu dibuka, ternyata tidak ada siapapun di luar. "Siapa ya?" ucap Pak Didi sembari keluar rumah dan tengok-tengok ke sekeliling. Ternyata memang tidak ada siapapun. Lihat jam dinding, waktu sudah menunjukkan jam 11.45 malam. Kembali Pak Didi masuk rumah dan tentunya melewati motor Ninja 250 yang baru dibelinya itu. Baru rebahan sebentar di kasur, tiba-tiba terdengar suara daun jendela yang membuka dan menghantam tembok. Krek, der.
bulu kuduk Pak Didi mulai berdiri. Karena penasaran, kembali Pak Didi keluar kamar dan mengecek jendela di ruang tamu. Aneh, jendela membuka sendiri, padahal sudah diselot. Setelah menguncinya lagi, Pak Didi kembali masuk ke dalam kamarnya. Pak Didi kembali rebahan di kasur. Kali ini, Pak Didi tidak berusaha tidur, tapi matanya tetap melek dan pasang telinga dengan seksama. Siapa tahu ada hal-hal aneh lagi. Ditunggu-tunggu, tak ada yang aneh. Pak Didi sudah mulai menutupkan kelopak matanya. Tiba-tiba, cekiki, brum, buset, mesin motornya menyala. Pak Didi langsung melompat dari kasur dan keluar kamar. Saat Pak Didi tiba di ruang tamu, tempat motornya diparkirkan, tiba-tiba mesin motor mati sendiri. Mulailah muncul rasa takut. Pak Didi segera lari masuk ke dalam kamar. Kali ini tidak rebahan, melainkan merungkel dan ditutup dengan kain sarung. Pak Didi berusaha memejamkan matanya agar lekas tertidur, namun tetap saja nggak bisa tidur. 1 jam kemudian, terdengar suara nafas laki-laki yang terengah-engah seperti habis berolahraga. Waduh, Pak Didi semakin ketakutan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian suara nafas tersebut berangsur-angsur menghilang dan tak terdengar. Lama Pak Didi tidak bisa tidur. Yang terdengar hanya suara jangkrik dan kesunyian. Tiba-tiba, Pak Didi merasa ingin buang air kecil. Pak Didi beranikan diri bangun dari ranjang, bermaksud keluar kamar menuju kamar mandi. Namun ia merasa takut dan ragu untuk keluar dari kamarnya. Jangan-jangan nanti ada penampakan. Pak Didi masih terduduk di pinggir ranjang. Kembali, keanehan terjadi. Pak Didi melihat darah mengalir dari luar pintu kamar yang masuk lewat celah di bawah pintu. Pak Didi kembali sembunyi di balik sarung. Pak Didi memegang erat-erat kain sarungnya. Lalu terdengar suara laki-laki menangis seperti kesakitan. Waduh, tambah gak bisa tidur. Yang bikin tambah ngeri lagi, Pak Didi mendengar pintu kamarnya seperti ada yang mencoba membuka, padahal kamarnya sudah dikunci. Lalu terdengar suara langkah kaki di atas cairan. Keceplak, keceplak. Rasa takut luar biasa menyerang sekujur tubuh Pak Didi. Dia langsung merungkel
kencang sambil memegang kain sarung dan menutupi telinganya. Pak Didi merasa ada orang yang melangkah mendekatinya. Dan tiba-tiba suara langkah tersebut lenyap bersamaan dengan terdengarnya suara azan subuh. Dan barulah Pak Didi bisa tidur. Keesokan harinya, Pak Didi segera mengecek motor Kawasaki Ninja 250 yang baru sehari dibelinya itu. Setelah diamati sampai detil, ternyata di bagian fairing sebelah dalam ada bagian tubuh manusia, seperti kulit, kepala yang ada rambutnya dan masih terlihat darah keringnya. Hari itu juga Pak Didi mendatangi si penjual motor dan bermaksud mengembalikan motornya. Duitnya enggak utuh 26 juta juga enggak apa-apa. Namun si penjual tidak mau. Dan ternyata si penjual pun pernah mengalami hal yang sama dengan Pak Didi. Akhirnya motornya itu dijual ke orang lain dengan harga lebih murah lagi. Rugi nggak apa-apa. Yang penting nggak diteror arwah penasaran lagi. Usut punya usut, ternyata motor Kawasaki Ninja tersebut dulunya bekas balapan liar dan pengendaranya jatuh serta meninggal dunia.